Shalom Bapak Ibu Saudara, renungan firman Tuhan kita hari ini terambil dari salah satu bagian pembacaan Alkitab harian kita, yaitu dalam Yesaya pasal yang ke-43, ayatnya yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-19. Dengan judul renungan kita hari ini adalah Ingat Kasih Allah. Nah Bapak Ibu Saudara, apa yang ada di pikiran kita ketika kita mendengar kata ingat? Tentu otak kita akan bekerja dengan begitu kerasnya untuk bisa mencari, bahkan memilah-milah setiap memori, setiap momen dan peristiwa yang sudah tersimpan dalam lemari otak kita tentunya. Dan ketika kita diminta untuk mengingat sesuatu, berarti selain membayangkan, kita pun mungkin sudah pernah melihat, mendengar, dan bahkan merasakan sesuatu yang kita ingat tersebut. Apalagi kalau berbicara tentang kasih Allah, saya rasa tidak akan habis waktu kita untuk bisa menceritakan betapa besarnya, betapa banyaknya, betapa melimpah, betapa indahnya, dan betapa realnya kasih yang Allah nyatakan dan Dia berikan bagi kita umatnya. Tapi pertanyaannya, apakah kita mudah untuk mengingat kasih Allah dan mensyukurinya? Atau justru lebih mudah bagi kita untuk kita mengingat setiap kegagalan hidup kita, setiap permasalahan kita, orang-orang yang mengecewakan kita, atau mungkin kekecewaan yang pernah kita alami di masa lampau. Tapi percayalah, Tuhan mengizinkan setiap pengalaman kegagalan masa lalu kita ataupun kekecewaan kita menjadi salah satu bagian dari hidup kita, tapi bukan menjadi patokan untuk masa depan kita. Karena percayalah bahwa Tuhan Yesus menyediakan dan memberikan masa depan yang indah dalam hidup kita. Seringkali iblis menggunakan kegagalan, kekecewaan, dan luka batin kita sebagai alat untuk mengintimidasi kita sehingga kita jauh dari Tuhan. Akan tetapi satu hal yang penting, melalui renungan hari ini kita percaya bahwa ketika kita membuang dan melupakan segala kegagalan atau bahkan kepahitan kita di masa lalu, maka kita sudah mengalahkan intimidasi dari iblis. Dan dengan kuasa dari kasih Allah Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus, maka kita pasti mampu melangkah dan menapaki setiap keberhasilan kita di masa depan. Dan dengan mengingat setiap kebaikan dan kasih Tuhan Yesus, maka kita boleh senantiasa berharap kepadanya, karena kasih setianya tidak berkesudahan bagi kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.